Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, viral berita-berita online mengabarkan bahwa hasil tes DNA dari Habib Ja'far, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, hasilnya cukup membuat kita semua menjadi kaget, terkejut. Dikarenakan hasil dari tes DNA beliau ini tidak ada 1% pun sama dengan DNA-nya orang-orang Arab, teman-teman. Nah, di sini dikabarkan bahwa garis ataupun gen keturunan Habib Ja'far ini 47% dari Inggris. Yang kedua, 33% dari Prancis. Yang ketiga, 10% dari Rusia. Dan 10% lagi tidak jelas dari mana sumbernya. Tidak jelas hasilnya DNA mana. Di sini dikatakan gen ataupun keturunan dari adat leluhur-leluhurnya dan adatnya apa tidak jelas, itu ada sekitar 10%. Dari hasil tes DNA ini, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa beliau ini bukanlah keturunan Arab, teman-teman. Apalagi keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Hasil tes DNA beliau ini, teman-teman, viral di berita-berita online. Baik itu dari media-media sosial, TikTok, YouTube, dan berita-berita online yang mengabarkannya, teman-teman. Namun, kita belum menemukan klarifikasi dari Habib Ja'far ini, teman-teman. Apakah hasil tes DNA ini valid, sesuai dengan yang sebetulnya, atau ini hanyalah berita hoak, teman-teman. Namun, yang pastinya, teman-teman, yang pernah melakukan tes DNA yang sudah dipublikasikan di media-media sosial, yakni pernah dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab, teman-teman. Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Mbak Najwa Shihab ini, teman-teman, masih satu marga dengan Habib Rizik Shihab. Marga mereka sama-sama Shihab, teman-teman. Nah, beliau mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Nah, hasil tes DNA dari Mbak Nana ini, 48,54% itu ada di Asia Selatan. Nepal, India, Bangladesh, ataupun Tamil, teman-teman. Sedangkan 26,81% DNA beliau ini adalah Afrika Utara, Maroko, Algerian, Aljazair, sedangkan 6,86% Afrika, Mozambik, 4,19% Asia Timur atau Tiongkok, dan 4,15% yakni berada di diaspora Afrika antara Afrika dengan Amerika. Sedangkan, teman-teman, 3,48% barulah DNA beliau ini Timur Tengah. Coba teman-teman bayangkan, hanya 3,4% saja, tidak sampai 4% DNA beliau menunjukkan DNA Timur Tengah, teman-teman. Hasil tes DNA ini, teman-teman, dapat menunjukkan asal-usul kita. Dari mana kita berasal. Bagaimana mungkin jika ada orang mengaku sebagai cucu ataupun cicit dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai zuriyah Nabi kita, tapi DNA-nya lebih dominan DNA Eropa, DNA Inggris, Prancis, atau lebih dominan DNA orang-orang India. Kita semua tahu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah orang Quraisy, orang Arab. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita, DNA-nya hanya tidak sampai 4%, teman-teman. Tidak sampai 4% DNA mereka menunjukkan DNA orang-orang Arab. Apalagi kepada DNA Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman, ini ada rekaman suara dari Habib Rizik Shihab. Beliau sangat menganjurkan kepada seluruh para habaib, apalagi kepada orang-orang yang mengaku sebagai habaib zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk tes DNA. Menurut beliau, Habib Rizik Shihab ini menyatakan bahwa orang-orang yang kalau benar-benar mereka adalah cucu ataupun cicit Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pasti ada kesamaan DNA-nya dengan DNA Nabi. Oke, langsung saja mari kita dengarkan rekaman suara dari Habib Rizik Shihab. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa, ya kawan. Nah, bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut,
bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Betul. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah, jelas sekali apa yang beliau sampaikan, teman-teman. Kalau ada yang mengaku sebagai Habib tapi DNA-nya kemana, maka ini jelas sekali adalah hanya pengakuan sepihak saja. Nabi kita DNA-nya adalah DNA orang-orang Arab, adalah DNA Quraisy. Nah, jadi ada orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi DNA-nya kemana? Sangat jauh sekali, teman-teman, seperti yang kita bacakan tadi. DNA-nya menunjukkan kepada DNA India, Pakistan. Apalagi hasil tes DNA-nya, teman-teman, lebih dominan kepada DNA orang-orang Eropa, kepada DNA orang Inggris. Ini bagaimana ceritanya? Mengaku sebagai zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi, teman-teman, hasil tes DNA dari Habib Ja'far ini, teman-teman, itu belum terkonfirmasi, teman-teman. Belum ada validasinya, teman-teman. Bisa jadi berita ini hanyalah berita hoak, ataupun sebaliknya, bisa jadi berita ini adalah berita yang benar, teman-teman. Berbanding terbalik dengan pernyataan dari Habib Rizik Syihab, teman-teman. Yang mana Habib Rizik Syihab tadi menganjurkan kepada seluruh habaib untuk tes DNA. Agar apa? Agar seluruh habaib ini, teman-teman, bisa dibuktikan DNA-nya ada atau tidak kesamaan dengan DNA Nabi. Nah, di sini, teman-teman, Habib Bahar bin Smith ini seolah-olah dia ini ketar-ketir dengan tes DNA. Dia memberikan persyaratan untuk membongkar makam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini sangat mustahil. Sedangkan Habib Rizik Syihab tadi, beliau menyatakan ada peninggalan dari Nabi Muhammad yang bisa diambil DNA-nya, yakni rambut Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita dengarkan pernyataan dari Bahar bin Smith ini, teman-teman. Kapan tes DNA lo? Kan udah anak berapa kali harus bilang. Ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ini adalah suatu hal yang mustahil, teman-teman. Beliau meminta apakah bisa membongkar makam Rasul. Tentu saja sangat mustahil makam Rasulullah dibongkar untuk hanya membuktikan mereka ini cucu Nabi atau tidak. Tapi ada peninggalan Nabi. Rambut Nabi itu bisa diambil DNA-nya. Kenapa harus bongkar makam Nabi kita Muhammad SAW? Ini kurang ajar sebetulnya. Ya, apakah bisa? Pertama, anak nggak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa orang menggali makam Rasulullah? Mustahil. Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat. Itu ngasih syarat. Anak juga ngasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Luar biasa persyaratan dari Bahar bin Smith ini. Sedangkan Habib Rizik Syihab sendirilah yang menganjurkan seluruh habaib untuk tes DNA. Ini persyaratan yang mustahil. Ini hanya alasan dari Bahar bin Smith saja agar jangan dia dites DNA-nya. Iya benar. Ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi. Anak tes DNA nggak ribet. Hah? Syarat bisyarat. Merokok lagi. Umat Islam yang menginginkan tes DNA kepada mereka, para habaib ini, teman-teman, bukan berarti umat Islam ini tidak percaya kepada keturunan Nabi. Seluruh umat Islam pasti percaya bahwa Nabi Muhammad SAW zuriyahnya sampai hari kiamat itu terjaga, teman-teman. Dikarenakan Imam Mahdi itu dari zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dipermasalahkan di sini, teman-teman, adalah bahwa mereka yang mengaku sebagai zuriyah Nabi ini, betul atau tidak mereka ini keturunan Nabi. Ini adalah dua konteks yang berbeda. Bukan berarti umat Islam yang menginginkan mereka tes DNA menafikan Nabi Muhammad terputus nasabnya. Bukan seperti itu. Tapi umat Islam menginginkan mereka ini betul atau tidak keturunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Emang pernah suruh? Hah? Pernah suruh? Coba ente lihat bahasana. Apakah bisa? Apa bahasanya? Ente orang menggali makam Rasul. Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan?
Mustahil. Memang itu bukanlah kalimat perintah, tapi itu adalah kalimat untuk ngeles, teman-teman. Udah jelas membongkar makam Nabi kita itu adalah perkara yang mustahil, teman-teman. Sangat-sangat mustahil. Ini hanyalah alasan ataupun alibi dari Bahar bin Smith saja, teman-teman, agar dia tidak dites DNA-nya. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tadi. Tidak perlu membongkar makam Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW ada peninggalan beliau yang bisa diambil DNA-nya, yakni rambut dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu kalau tidak salah masih banyak itu. Salah satunya disimpan di Museum Turki. Coba, kenapa? Kenapa harus bongkar makam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Coba, kenapa? Ini hanyalah alibi parah ini. Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga ngasih syarat yang mustahil buat ente orang. Mustahil. Mustahil dari mana? Ini hanya alasan saja, teman-teman. Dari mana mustahilnya? Membongkar makam Nabi itu memang mustahil. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tadi, itu ada rambut Nabi kita yang bisa diambil DNA untuk membuktikan DNA ente. Di mana mustahilnya? Sebetulnya sahabatku semua, bagi saya pribadi, mau mereka ini tes DNA ataupun tidak, itu tidak terlalu penting bagi saya, teman-teman. Tidak begitu penting. Seandainya, ini kita berandai-andai, seandainya Bahar bin Smith ini tes DNA dan terbukti beliau ini adalah zuriyah dari Nabi Muhammad, terus apa? Apakah kita harus mencium kakinya? Ataupun harus kita lelang itu siwaknya? Rebutan kita lelang siwak dari Bahar bin Smith ini, siwak bekasnya? Apakah kita harus mengikuti Bahar bin Smith ini? Tidak terlalu penting bagi saya, teman-teman. Walaupun seandainya para habaib ini terbukti mereka adalah zuriyah dari Nabi Muhammad SAW, tapi jika ajarannya bertentangan dengan ajaran Nabi, maka wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Kita ini adalah umat dari Nabi Muhammad SAW, bukan umat dari para habaib ini, teman-teman. Tapi teman-teman, sebaliknya, jika seandainya DNA mereka ini tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi ajaran yang mereka sampaikan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan ajaran para nabi, tidak mengajarkan kurafat, tahayul, pasti kita akan ikuti mereka. Atau siapapun yang memberikan ilmu, ulama manapun, jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat, pasti kita akan ikuti. Oke? Paham sampai di situ? Oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.